Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, maksud saya, ya, dalam program Off the Record membaca berita dengan berita. Masih bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dapat melaksanakan saum dengan penuh hikmat ya Mas Irsu. Yes, Walaupun demikian kita masih tetap akan omon-omon nih. yes, omon-omon. Banyak sekali yang perlu diomon-omonin hari ini. Satu, saya kira ini video yang sejak kemarin sih saya dapatnya ya viral itu video ketika seorang kader PSI, saya kira pengurus PSI itu ya menyiapkan kue ulang tahun yang cukup besar untuk Ketua KPU ya Hasyim Asyari. Ini ramai sekali dibicarakan. Saya cek kapan sih ulang tahunnya Pak Hasyim Asyari itu tanggal 3 Maret sebenarnya. Jadi ini kemungkinan kalau dilaksanakan tepat waktunya dan saya kira dilakukan juga itu pasti sebelum bulan Ramadan ya Mbak Agi ya. Itu Betul. ya memang sudah cukup ya beberapa hari yang lalu tapi ini menjadi viral dan menurut saya ini jujur saja ini banyak yang menyayangkan ini dan dinilai tidak etis ya karena bagaimana mungkin seorang ketua KPU gitu kemudian menerima kue ulang tahun yang cukup besar dari partai yang sedang banyak disorot oleh publik juga gitu ya PSI ya. Ini kan bisa disebut sebagai gratifikasi loh ya hal semacam itu. Jadi nggak boleh main-main itu seorang pejabat publik yang harusnya bersikap netral seperti Pak Hasyim Asyari. Nanti kita akan bahas ya Mbak, videonya juga ramai soalnya. Terus kemudian nah seperti yang kita omongin kemarin Mbak Agi ternyata betul-betul kan kepala otorita IKN ini mulai ketularan ngibul atau ya omon-omon gitu yang kemarin dia bilang bahwa Stanford akan membangun kampus di IKN. Ternyata seperti kita sudah duga itu yang dibangun adalah pusat riset dan yang membangun pun bukan Stanford tapi adalah alumni Stanford yang ada di Indonesia gitu. Saya kira alumni-alumni tahu ini kan model ya tahu gayanya Pak Jokowi begitu bikin seneng Pak Jokowi lah. Jadi bisa ada nama Stanfordnya begitu. Sama dengan kayak para pengusaha-pengusaha yang sekarang yang beberapa waktu yang lalu melakukan groundbreaking ya. Saya kira tiba-tiba kok groundbreaking dalam rangka itulah dalam rangka menyenangkan hati Pak Jokowi. Saya kira itu dan terbukti sekarang kepala otoritas sendiri membantah ya. Enggak betul kampus karena kalau bikin kampus itu prosesnya panjang. Jadi ini pusat riset. Ya kalau pusat riset seperti kita bahas kemarin. Itu dua topik yang menurut saya rada konyol dan memprihatinkan gitu ya, Mbak Agi. Kalau di luar itu apa ya yang kita perlu bahas lagi? Iya, di luar itu yang masih berkaitan dengan IKN, kemarin kan baru aja ada rapat ya Mas Irsu di Pak Jokowi beserta para menteri dan lembaga begitu, dan kemudian Pak Jokowi memerintahkan agar pembebasan lahan untuk investor itu dipercepat begitu kan. Hmm. Nah, ini padahal sekarang ini kalau kita mengikuti berita belakangan ini Mas Irsu itu kan masih ada polemik begitu. Salah satunya yaitu di Kelurahan Pemaluan, yaitu ada 200 warga yang diminta untuk merobohkan rumahnya sendiri karena mereka harus segera digusur. Nah, ini sinyalemennya adalah berkaitan dengan cepat masuknya investor dan juga dengan rencana Pak Jokowi sendiri yang akan segera ingin berkantor di IKN pada bulan Juli, dan dia mengatakan bahwa bulan Juninya itu Pak Basuki Menteri PUPR itu sudah berkantor di sana. Kemudian kalau saya bulan Juli karena menunggu selesainya bandara begitu kurang lebih. Nah, ini apa ya, menjadi pertanyaan begitu Mas Irsu, bagaimana sensitivitas begitu dari seorang presiden ketika polemik soal penggusuran itu masih berlangsung, dan dari hari ke hari itu terus menjadi trending topik. Begitu juga ada wawancara dari beberapa media yang di lokasi gitu yang merekam apa pernyataan dari warga asli di sana yang diminta dalam waktu 1 pekan untuk segera meninggalkan rumahnya. Begitu juga dengan suara dari para aktivis atau LSM yang mendampingi warga dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi malah justru ingin mempercepat pembebasan lahan tersebut gitu Mas Hersu. Ya. Itu juga mungkin undang-undang RUU DKJ ya Mas Hersu. Nah, tapi Ini sebelum ke DKJ, saya kira kita tambahin sedikit ya. hmm, Soal IKN tadi itu ya. Pak Jokowi kan baru memerintahkan Pak Basuki Hadi Mulyono untuk mengubah atau memperluas Istana Wakil Presiden. Nah, kan kalau orang orang berkaitan dengan Istana Wakil Presiden ini kan berarti kalau sekarang ini asumsinya yaitu untuk yang akan ditempati oleh Gibran gitu kan rasanya kok ya nggak pantas gitu karena kata Pak Basuki kan itu sudah berhasilkan lelang dan berdasarkan lomba ya sayembara siapa ya. yang memenangkan Nah, desain wakil istana wakil presiden itu dan itu pemenangnya udah muncul dan dibuat dan kemudian dilelang angkanya kalau nggak salah 1,7 triliun itu Pak bangunan untuk istana Wapersianya Pak angkanya ya. Jadi
Dan ini katanya diubah, minta diubah, dan Pak Basuki menyatakan bahwa ya kalau gitu kita nggak tahu apakah ini lanjutkan yang ada dengan mengubah atau membuat lelang baru. Ya bayangkan itu. Ini kan tentu saja orang akan melihat, ya iyalah ini kok untuk anaknya semuanya disiapin dari sekarang kan gitu. Oke, nah soal DKJ saya kira ada kaitannya dengan anaknya juga loh itu ya. Betul, betul sekali. Karena di DKJ ini kan rencananya akan dibentuk sebuah dewan aglomerasi begitu, dan Ya, dewan ya. aglomerasi tersebut diketuai oleh Wapres. Nah, kurang lebih kan berarti akan lebih banyak di Jakarta ini Gibran. Jadi untuk apa ya? Apa namanya, istana di sana? Iya. Gitu. Ya, ya, dan itu kemarin dibahas ya, dan dengan rapat Bamus ya kalau tidak salah ya, atau Balek atau Bamus itu yang di Balek ya, kalau itu Badan Legislatif ya itu. Iya, menarik, betul. Ya, ya, Badan Legislasi bukan legislatif ya, Badan Legislasi dengan Menteri Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri itu banyak dipelintir katanya soal aglomerasi. Ya nggak usah Anda pelintir, kalkulasinya kita udah tahu kan, kalau kemudian itu di bawah seorang wapres dan kemudian dia menguasai daerah yang menjadi peredaran ekonomi terbesar di Indonesia, ya itu berarti dia menguasai kekuatan politik yang juga sangat besar, karena akses ekonomi itu kan berarti akses politik juga kan gitu ya Mbak Aki ya. Iya, kekuatan finansial kan akan terpusat di situ. Yes, oke. Cukup itu Mbak Aki atau ada yang lain? Jadi Sepertinya itu cukup. Nanti bisa melebar kemana-mana itu Mas Hersu. Oke, kita mulai yang dari ulang tahun itu ya. Kita mungkin putar dulu ya videonya Mbak ya, soal ulang tahunnya Ketua KPU Hasyim Asyari. Mana burung yang bawa paku? Sis Marsha nyamperin yang punya kuenya. A few moments later. Tiba-tiba langsung diajak potong kue bareng-bareng. Asik langsung di-unboxing. Karena semua dilihatin jadi grogi sama Udah mau dipotong nih kuenya. pertanyaannya grogi juga kan. Pak Hasyim sampai bingung hahaha. Dicicipin dulu dong. Sis Marsha potongin kue buat teman-teman di Kapil. Ini kelihatannya memang diunggah di media sosialnya kader PSI ini ya Mbak. Siapa ya kader PSI ini Mbak? Kalau kader PSI ini sendiri adalah Wasekjen ya, wakil sekjen dari PSI, ini Marsha Siagian begitu. Yang dia adalah seorang caleg juga untuk DPR RI, untuk dari Dapil DKI Jakarta 2. Jadi tentu saja ini sangat berhubungan ya Mas Hersu, ada interest lah di situ begitu, di situ. Conflict of interest lah di situ ya. Ya, ada conflict of interest di situ ada ketua KPU, dan kita tahu kan seandainya ini diunggah atau terjadi pada tanggal 3 Maret yang lalu begitu. Itu pada saat penggelembungan PSI itu masih sangat suara PSI masih sangat-sangat dipermasalahkan, dan kemudian ada tanggapan dari Bawaslu, ada tanggapan dari KPU, yaitu dari Hasyim Asyari sendiri yang kurang lebih mengatakan bahwa itu hanyalah ketidaktepatan pembacaan data begitu kan. Memang ada suatu sistem aplikasi begitu yang membaca dari formulir C tersebut begitu, dan kemudian pembacaannya itu tidak tepat sehingga kemudian akan terupload di Sirekap itu menjadi ada angka, tapi kok anehnya kalau seandainya terjadi seperti itu tidak pernah suara PSI itu malah menurun, tapi selalu pembacaan itu menyebabkan suara PSI itu kan menggelembung begitu. Nah itu terjadi pada sekitar 1 pekan yang lalu dan sebelumnya begitu. Jadi ini kejadian dari ulang tahun dari Hasyim Asyari atau Ketua KPU ini terjadi pada saat itu sedang rame-ramenya. Jadi tentunya ya seperti kata Mas Yesu, ini tidak pantas lah ya, di mana kenetralitasan itu dijaga begitu. Bahkan untuk sekedar berfoto berdua saja
saja itu sepertinya tidak pantas begitu. Apalagi kalau kita melihat crowd yang ada di video tersebut begitu ya, kita hanya melihat orang-orang dari koalisi 02, PSI sudah jelas, apalagi ini punya posisi wasekjen. Selain dari PSI juga dia nyalek lagi untuk DPR RI begitu ya, si Marsya ini, dan kemudian juga di situ tampak sekilas begitu dari tim hukum dari 02 ya pantas karena katanya pada saat itu dilakukan itu di sela-sela rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU mungkin bersama dengan partai dan juga perwakilan begitu Mas Hersu. Tapi ya itu tadi, dan kemudian ini kan direkam mondar-mandir apa dan sebagainya. Saya tidak tahu ini diupload di mana awalnya Mas Hersu, apakah di media sosial dari Marsya tersebut ataukah memang ada yang membocorkan, tapi tahu-tahu ini sudah viral dan ini tidak di-upload atau diviralkan pada saat awal-awal ini kejadian tersebut terjadi begitu, karena kan sudah 1 pekan lebih yang lalu begitu. Tapi ya baru belakangan, yaitu mulai dari kemarin ini viral betul di media sosial di Mas Hersu, dan orang banyak yang terheran-heran gitu, apa sih ketua KPU ini sudah 4 kali dia mendapatkan peringatan dan peringatan terakhir tapi kemudian dapat peringatan lagi terakhir lagi. Peringatan keras dan terakhir 2 kali Mbak, yang lain peringatan keras saja. Peringatan keras saja begitu ya. Tapi kok lagi-lagi ada kejadian seperti ini lagi. Ini kalau dibawa ke DKPP saya rasa ini akan menjadi masalah baru lagi begitu ya. Saya kira iya ya, dan ini entah kalau kemudian kita itu sudah betul-betul permisif ya gitu soal pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Hal sederhana kita tahu bahwa seorang ketua KPU itu harusnya dia betul-betul menjaga hubungan dan menjaga jarak gitu dengan para kontestan di pemilu itu. Apalagi dalam situasi seperti yang Anda sebut tadi ada tuduhan yang sangat gencar terhadap PSI soal penggelembungan suaranya. Masa yang hal begini tidak sensitif? Untuk yang tidak berperkara pun, untuk dia bersengketa pun, gitu ya, kan tanda petik kita sebut sengketa ini ya gitu, itu harusnya nggak boleh dilakukan semacam itu. Dia harusnya tahu, dia menolak itu bahwa tidak boleh dilakukan semacam itu. Kan saya kira ini sama kayak kasusnya di KPK ya. Kita sekarang malah kaget-kaget di KPK ada yang disebut sebagai bos pungli di KPK, kan gila. Ada KPK di bos pungli. Saya ingat dulu kembali lagi nyitir Bang Abdullah Yahya Mahwa ketika jadi penasihatnya KPK beberapa waktu yang lalu. Dia kalau pergi kemana-mana ditraktir minum pun dia nggak mau. Dia itu bawa minuman sendiri gitu. Apalagi ini ulang tahunnya dirayakan. Menurut saya memang standarnya udah berat Mbak ya. Memang nggak punya malu gitu, dan kemudian kita mungkin jangan-jangan kita yang mempersoalkan, kita dianggap manusia aneh gitu malahan gitu ya. Tetapi bagaimana kita mau percaya kalau ada seorang ketua KPU yang sudah 4 kali diberi sanksi oleh DKPP, dan sanksinya itu yang kita sebut tadi 2 kali hanya peringatan keras, tapi yang 2 kali peringatan keras dan terakhir. Terus terakhir yang betul-betul terakhir itu kapan? Kok bisa sampai 2 kali gitu ya? Iya, peringatan keras. Berat, rusak semuanya, Bang. Ya, betul-betul hancur dari bangsa ini ya. Karena menurut saya ukurannya itu itu standar moral tadi, etika dan moral itu pantas dan tidak pantas. Tapi kalau kita sudah hidup ini nggak tahu lagi mana yang pantas dan tidak pantas, menurut saya kita kelasnya seperti binatang loh ya. Karena kan kalau binatang nggak pakai baju, nggak pakai pakaian, dia nganggap ya itu pantas-pantas saja gitu. Kalau manusia tuh nggak pakai pakaian dan kemudian sudah dikasih tahu oleh orang lain bahwa itu nggak pantas dilakukan, tapi tetap dilakukan, ya menurut saya dia udah kehilangan itu sifat kemanusiawiannya dia itu gitu. Dan atau ini manusia spesies baru gitu yang ada di Indonesia. Iya, kalau kita merujuk kepada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab begitu ya, ini di mana adabnya, ini di mana keadilannya begitu Mas Hersu. Apalagi kalau seandainya memang itu sebuah acara yang dirancang begitu ya. Artinya di situ ada perwakilan dari 01, dari 02, 03 begitu ya. Tapi kan kita tidak melihat ada mereka begitu. Dan ya sejauh ini yang terlihat adalah dari 02 begitu Mas Hersu. Dan memang sejauh ini kita tidak tahu Mas Hersu apakah kue yang cukup besar, dan kalau saya melihat, karena saya juga ibu-ibu begitu ya, pernah memesan kue yang seperti itu tuh mahal Mas Hersu. Jutaan ya itu. Jutaan itu betul. Apalagi kalau seandainya di situ ada semacam diorama begitulah ya, harus itu ada
riset kecil-kecilannya bahwa meja dari Pak Hasyim Asyari ini seperti apa, di situ dia suka merokok atau tidak, sehingga di situ ada rokoknya yang diperlihatkan, rokok dalam bentuk kecil yang diperlihatkan oleh Marsha Siagian tersebut, gitu ya. Jadi memang sangat pribadi kue tersebut. Tapi saya tidak tahu karena tidak ada pernyataan bahwa kue itu berasal dari PSI atau dari mana, begitu. Hanya memang terlihat bahwa Marsha ini ada di dekat kue tersebut dan kemudian dia mondar-mandir, dan yang terlihat juga bahwa Pak Hasyim Asyari ini cukup akrab dengan kader PSI atau pimpinan PSI ini adalah terlihat bahwa dia kemudian ketika disuruh memotong kue tersebut, dia meminta Marsha untuk mengambil piring begitu kan. Jadi seperti ke teman yang cukup dekat, kita tidak akan memerintahkan itu kalau seandainya kita tidak dalam keadaan pertemanan yang cukup dekat ya. Dia meminta supaya ya ambil piringnya seperti itu, dan kemudian Marsha dengan senang hati mengambil piring tersebut untuk dibagikan. Ini semacam keluarga kecil ya Mas Hersu. Kita melihatnya ini udah bukan sebagai ketua KPU. Intimasi itu ya, ada intimasi, iya, betul di situ. Ya, dan kalau toh katakanlah itu juga dirayakan oleh partai-partai politik, menurut saya tidak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun dia kan punya konflik of interest dengan partai-partai politik itu yang harus dijaga. Tapi sekali lagi ya, itulah realitasnya Indonesia. Memang ya tidak salah kalau Indonesia itu tidak hanya memburuk demokrasinya, tapi juga memburuk di semua sektor kehidupan. Ini di kucingnya Mbak Agi nggak kebagian kue ulang tahun, jadi dia teriak-teriak. Iya, itu ubu itu namanya. Karena memang kalau sesama cat lovers tahu ya bagaimana kucing itu suka seperti ini nih, cari perhatian gitu. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya. Saya kira tadi kita tidak apa tadi selain ini, jadi karena ugu tadi jadi lain. Ya di IKN mungkin ya Mas Hersu. Ini yang ada di IKN saat ini nih kemarin ada rapat begitu ya di istana, yang dimana Pak Jokowi meminta Pak Basuki begitu juga dengan ketua otorita IKN yaitu Bambang Susantono itu untuk mempercepat pembebasan lahan untuk investasi begitu, karena memang lahan selama ini di sana kan untuk investasi, untuk infrastruktur apa dan sebagainya. Tapi permintaan untuk mempercepat ini Mas Hersu terjadi di tengah konflik lahan begitu yang ada di sana, yang lagi-lagi kalau dalam hal ini saya kemudian jadi ingat AHY ya. Ini kan perannya AHY cukup besar juga di sini seharusnya. Iya, kalau seandainya ada tumpang tindih peruntukan dan tumpang tindih lahan yang seperti ini, Mas Hersu, ini kan undang-undang untuk IKN ini kan baru disahkan belakangan begitu ya, dan kemudian ini mereka sudah menempati lahan tersebut sudah puluhan tahun, dari sejak neneknya, orang tuanya, bahkan ada makam dari para leluhur mereka di situ begitu, tapi mereka dianggap sebagai penduduk ilegal saat ini begitu. Ya. Dan ketika mereka tidak bersedia meninggalkan lahan tersebut, begitu ya, kabarnya pada tahun yang lalu juga sudah ada sebagian begitu Mas Hersu yang dibebaskan memang, dan tapi mereka mengeluh bahwa pembebasannya itu dengan ganti rugi yang rendah menurut mereka demikian, gitu, karena mereka memang kan tidak memiliki surat-surat. Tapi kalau kita lihat ini konfliknya hampir sama loh Mas Hersu seperti yang di Rempang, karena mereka ini sebagai penduduk di situ kemarin mereka mencoblos. Orang yang mencoblos artinya mereka memiliki KTP. Yang memiliki KTP artinya memiliki KK. Artinya ada terbentuk di situ dusun, terus kemudian di situ di desa, kelurahan, RT RW dan sebagainya. Maka dikatakan bahwa ini yang terakhir ini ya, yang kemudian harus segera mereka pergi dari tempat tinggal mereka, ini adalah RT 5 dari Kelurahan Pemaluan begitu, yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara begitu. Artinya mereka penduduk dong. Selama ini alat hukumnya kuat mereka ya, mereka penduduk legal gitu ya di situ ya. Ya, persis seperti yang di Rempang Mas Hersu sebetulnya. Iya, ini tapi jangan Anda minta dong AHY sebagai menteri ATR dong, kasihan dong kalau dia yang bertindak seperti itu ya, karena dia sendiri pasti kan bingung sebenarnya dengan bertindak dengan sekarang. Oke, di satu sisi kok jadi menteri memang enak, tapi kalau ngurusin IKN kok dia mesti baca jejak digitalnya lagi, nanti pasti akan dibongkar-bongkar orang gitu. Jadi lebih baik ya diam aja, mungkin dia bekerja aja. Tapi saya lihat dari belakangan ini ada pernyataan dari AHY bahwa ada berapa mafia tanah begitu ya Mas Hersu yang berhasil katanya berhasil diurus lah atau diselesaikan lah gitu. Kalau bahasanya gitu ya, waktu dia bilangnya gitu. Ya. Ya, saya kok mempertanyakan gitu, nggak main-main loh Mas Hersu berhadapan dengan mafia tanah, dan itu penyelesaiannya bisa bertahun-tahun gitu. Ya, kita tahu. Tiba-tiba ada klaim seperti itu begitu. Ya.
Oke. Nah, yang soal berkaitan dengan itu, saya kira kita juga bahas soal rencana kepindahannya Pak Jokowi juga ya, dan kemudian Pak Basuki mengklaim bahwa berapa 47 tower yang sudah berhasil diselesaikan ya untuk perumahan ASN gitu ya. Sebenarnya kalau untuk itu kan rencana ada 47 tower, tapi itu katanya baru akan selesai nanti bulan November begitu. Ya, Nah, ya. sebenarnya sekarang yang diselesaikan ini masih belasan gitu Mas Irsu, karena kan rencana ada kepindahan bulan September ya, sebelum dari November sudah ada pindah begitu mereka. Dan ada beberapa juga yang katanya sih bulan Juli dan Agustus ini menjelang upacara 17 Agustus di sana juga akan dipindahkan lebih dulu begitu, tapi itu tidak terlalu banyak. Jadi ini memang secara bergelombang Mas Yersu. Tapi saya juga masih ini ya, kalau melihat kondisi saat ini begitu, apakah dari 47 tower itu nanti akan bisa terselesaikan pada bulan November ya, kita masih melihat, karena sepertinya pemerintah juga untuk memindahkan sejumlah ASN ini kan terus menurun gitu ya. Yang tadinya rencananya 60.000, kemudian berubah menjadi sekian puluh ribu, kemudian berubah menjadi sekian belas ribu, dan terakhir hanya 6.000 begitu. Karena ini kan berkaitan dengan memindahkan ASN itu tidak mudah begitu ya, kan memindahkan kehidupan orang begitu, ongkosnya apa dan sebagainya, terus kemudian juga di lokasi tempat mereka yang akan tinggal ini kan semuanya harus sudah lengkap. Ya. Tapi kalau lihat gaya Pak Jokowi yang pokoknya, saya kira mungkin akan dipaksa itu mereka untuk pindah itu. Tapi persoalannya kan kemudian berhadapan dengan fasilitas apakah sudah tersedia atau tidak gitu. Jadi kalau kita lihat wajahnya Pak Basuki kayaknya semakin tua aja ya, udah kelihatan memang tua, terus makin tua. Karena saya nggak yakin apakah juga sekarang Pak Basuki itu bekerja sepenuh hati untuk menyelesaikan IKN itu ya, karena posisi politiknya Pak Basuki kan sebagai kader PDIP, dia tentu saja sudah tidak mulai nyaman di pemerintahan kan gitu Mbak Agi. Iya, tapi kalau saya melihat Pak Basuki ini antara nyaman dan tidak nyaman ya Mas Oh Ersu gitu ya. ya. Iya, karena kalau kita melihat ya dia kemanapun ada Pak Jokowi kan dia ada gitu. Jadi Ya, sekian tapi bukannya kemarin dikabarkan dia salah satu menteri yang minta mengajukan pengunduran diri, yang minta izin ke Ibu Mega untuk mengundurkan diri, Mbak Agi. Ya, bisa jadi juga ya Mas Ersu sebagai bentuk dari memperlihatkan kesetiaan. Tapi saya juga tidak yakin bahwa Pak Basuki akan seperti itu juga begitu. Karena kan memang belakangan saya tidak tahu itu hanya klaim atau apa begitu ya. Seperti misalnya Kodari dia membocorkan begitu kan bahwa di kabinet itu, kalau ini bukan bocoran ya, bahwa ada 7 menteri itu yang berkartu anggota atau KTA, memiliki KTA dari PDIP begitu. Ditambah dengan ada 3 menteri lagi itu yang memang menjabat sebagai menteri itu atas endorsement dari Ibu Mega. Dan kemudian ada tambah 1 menteri lagi yang sangat melekat dan ini sangat-sangat kuat kata dia, yang menghubungkan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega begitu. Dan itu dari 11 komposisi tersebut itu yang membuat PDIP berat begitu untuk makanya untuk hak angket itu juga maju mundur. Yang saat ini kita masih ingat ya, pada bulan Februari atau apa ya, atau Februari atau Januari kemarin ya, ketika Mbak Puan itu kita tahu diwawancara oleh media dan kemudian dia tentang hak angket ini ditanyakan sikapnya dan kemudian dia mengatakan bahwa ya tapi oke, hak angket itu adalah upaya hukum begitu ya, itu legal dan bisa dilakukan, tapi apa urgensinya? Dia menanyakan seperti itu. Jadi kalau kita mendengar itu dan kemudian ketika kemarin sidang paripurna Mbak Puan juga pergi ke ke Paris, itu kan menjadi pertanyaan betul. Dan kemudian ada klaim juga dari Kodari, saya tidak tahu ini hoax atau tidak, tapi dia mengatakan bahwa Dewan Kolonelnya Mbak Puan itu yang pengikut dari istilahnya pendukung Pak Puan lah, itu yang ada di DPR itu ada sekitar 75% dari jumlah anggota DPR, dan mereka ini kemudian yang akan mendukung apapun keputusan dari Mbak Puan gitu. Jadi memang betul sekarang ini kalau kita melihat bahwa ada seperti semacam ada konflik, tapi konflik itu tidak terbuka dan berusaha ditutup-tutupi begitu, antara sikap antara Hasto dengan Mbak Puan dan sebagainya. Ini sepertinya berbeda begitu Mas Hersu. Greget mereka untuk mengikuti hak angket ini juga berbeda. Nah, itulah masalahnya yang sekarang kita melihat dan berimbas kepada semuanya. Dan kita jangan terlalu berharap bahwa kemudian ada Ahmad Ali kemarin dari Nasdem mengatakan ya kalau seandainya sudah ada hak angket maka tarik dong itu menteri-menteri dari pemerintahan ya. Masyarakat juga mengatakan demikian, tapi kita tidak bisa berharap mengingat Ibu Mega dalam pertemuannya dengan berapa 15 atau 16 tokoh itu kata Pak 16 tokoh ya. Ya, dan dia mengatakan bahwa akan
terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi ini dan tidak akan menarik menterinya sama sekali sampai akhir pemerintahan. Iya, iya Mbak Agi, memang ini soal IKN ini kelihatannya Pak Jokowi pokoknya maunya gitu ya, dan ini yang kita tadi bahas juga ada lagi soal Istana Wapres yang diminta untuk diubah lagi oleh Pak Jokowi. Saya kira waktunya bakal molor nih kalau diubah lagi, apalagi kemudian Pak Basuki menyatakan apakah ini kemudian tender ulang atau bagaimana, karena itu kan seperti kita bahas tadi, Istana Wapres itu hasil dari semacam sayembara begitu, ada yang menang dan kemudian dimasukkan lelang dan rupanya Pak Jokowi kurang berkenan begitu ya. Ini orang kan kemudian kita jadi ingat kalau Pak Luhut kemarin mempersoalkan rumah menteri yang kecil gitu, tapi mungkin kalau Pak Luhut kan beliau menyatakan dia tidak akan jadi menteri lagi, dia nggak mau akan masuk kabinet lagi, jadi bukan bicara untuk kepentingan Pak Luhut gitu, walaupun kata Pak ini sudah itu sesuai dengan desain awal kata Pak Basuki. Nah sekarang kalau Pak Jokowi yang bicara soal Istana Wapres itu kan ada kaitannya dengan bagaimanapun juga kemungkinan Gibran yang akan menempatinya, kan itu rasanya nggak elok ya, yang begini-gini sampai Pak Jokowi sampai hal begitu pun dia orang mau nggak mau pasti memikirkannya ketika itu ya kaitannya dengan Gibran, walaupun dia bilang kan sekarang dia masih jadi presiden, dia pengen mimpi dia tentang IKN itu seperti apa, tapi ketika ada kaitannya lagi-lagi karena ada kaitannya dengan anaknya Gibran, orang jadi ya mempersoalkan itu gitu loh Mbak Agi ya. Nah karena semua kok, dan kalau kita lihat termasuk nanti yang kita bicarakan soal aglomerasi nanti itu juga kaitannya itu dengan Gibran juga kan begitu. Nah ini satu IKN. Yang kedua soal yang berikutnya soal ini, soal yang diomongkan kemarin udah kita bahas sebenarnya ya, soal Stanford itu kita nggak percaya masa ada Stanford cabang IKN gitu atau filial IKN. Ingat dulu rame-rame ya ketika ada unjuk rasa itu pemilu tahun 2019 ya. Ada emak dari Cikarang gitu yang diunjuk rasa atas nama mahasiswa UI, dikasih jaket UI gitu, terus ketika ditanya dari mana, dari Cikarang, disebut ya waktu itu julukannya UI cabang Cikarang gitu. Kita ini Stanford cabang IKN kan, ini kan nggak masuk akal banget gitu, dan belakangan akhirnya diakui bahwa dia bilang oh itu nanti itu soal pusat riset. Nah kalau pusat riset kan Mbak Agi kemarin udah cerita soal banyak sekali kampus-kampus di Indonesia, terutama misalnya yang punya fakultas kehutanan atau punya yang biologi gitu ya Mbak ya. Kalau kan dia pasti milih punya tempat riset gitu ya, pusat riset di hutan mana. Kalau biologi ya misalnya punya di Tanjung Puting itu soal orangutan misalnya, kan itu juga ada tempat pusat risetnya. Di sana juga saya tahu di UNAS misalnya punya pusat riset juga di daerah kawasan Aceh, waktu itu Aceh Tenggara waktu itu ya, dia juga ada orang hutannya di situ. Ya banyak sekali yang seperti itu. Jadi ini memang mulai kepada ketularan yang saya sebut itu ngomong besar, Omdo juga ya, ngomong besar bahwa IKN ini nanti akan ada pesawat ulang-alik yang bisa terbang ke situ. Kemudian sekarang ada Stanford ada di situ. Saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan sebentar lagi ada Harvard juga akan buka pusat riset di situ, karena banyak kan Harvard ini salah satu yang top fakultas hukumnya begitu ya. Mungkin karena banyak konflik hukum di situ, jadi nanti akan jadi laboratorium lapangan dari Harvard juga gitu. Iya, jadi kemarin yang dikatakan itu ya omon-omon begitu ya. Tapi omon-omon itu nggak etik lah, gitu ya Mas, itu nggak etis lah, atau karena kemarin sudah dikatakan bahwa etik dasmu etik, jadi seolah-olah etika itu tidak penting begitu ya, hanya untuk memperlihatkan bahwa IKN itu wah gitu ya, dan IKN itu diakui oleh dunia internasional. Nah, padahal sesudah itu kemudian ada publikasi dari NASA malah memperlihatkan bahwa betapa IKN 2 tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun 2024 itu sudah mengalami perubahan besar, yaitu seperti lahan-lahan terbuka berwarna coklat begitu, yang banyak sekali yang sebelumnya itu terlihat hijau, walaupun itu sebenarnya adalah hutan tanaman industri, sudah seperti itu. Tapi artinya ini kan penilaian dari pihak Amerika ini juga terjadi degradasi lah Mas Hirsu di situ ya, penurunan level apa dan sebagainya. Apakah iya di tempat seperti itu kalau seandainya Stanford-nya sendiri yang kemudian dia memberikan dana untuk memberikan menjadi pusat riset itu, apakah mereka juga mau begitu kan di tempat yang seperti itu begitu. Apalagi dikatakan ini dari Leiden University, dari Delft University, dari ada berapa? Ada 8 kampus katanya, ada 8 kampus yang akan dari Finlandia apa dan sebagainya begitu. Ini omon-omon atau bagaimana nih? Karena beberapa hari sudah mengatakan akan dibangun kampus, sekarang akhirnya mengakui bahwa ternyata ya hanya pusat riset itu dan pusat riset pun yang membangun alumni ya, bukan kampus. Iya, yang membangun alumni, dan alumni ini adalah
adalah para pengusaha begitu Ya, kan. ya pengusaha yang dekat dengan Pak Jokowi lah gitu ya. Oke, Betul. kita pindah ke soal aglomerasi ya. Saya kira ini juga. Mhm. Ini masih kaitannya. Saya kira kalau ini juga kaitannya dengan Gibran karena kemarin dalam rapat Badan Legislasi itu Pak, kan ini soal pembahasan undang-undang DKJ yang kemarin kita bahas bahwa sebenarnya secara formal sejak tanggal 15 Februari itu Jakarta sudah bukan lagi ibu kota negara RI ya berdasarkan undang-undang dari IKN itu. Tapi katanya karena belum ada kepresnya ini jadi masih belum resmi pindah ke IKN gitu. Jadi masih Jakarta sebagai ibu kota negara kita gitu ya. Nah, tapi ini berkaitan dengan nantinya posisi Wapres sebagai semacam apa yang membawahi kawasan aglomerasi ini Pak Tito Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa ini banyak disalahpahami soal ini ya, di soal posisi Wapres itu kata dia. Kenapa? Karena ini dia tidak menyinggung soal ke pusat ke ekonominya, tetapi lebih pada banyak persoalan pengendalian banjir dan sebagainya itu yang harus kerjasama interdepartemen begitu dan itu juga melibatkan beberapa kementerian Kemenko begitu. Jadi ya katanya itu harus di bawah wakil presiden, sementara presiden kan udah terlalu sibuk katanya begitu dan itu katanya disinggung juga oleh Pak Tito seperti sekarang soal Papua gitu. Papua itu kan untuk penanganan Papua itu diserahkan kepada Wapres, yakni Pak Jokowi. Kan beda. Kalau ini yang menyerahkan urusan Papua ke Wapres itu, ke Pak Ma'ruf Amin itu adalah Pak Jokowi karena memang begitu. Ya, yang bertanggung jawab itu adalah Presiden bahwa kemudian ada pendelegasian pemenang sama seperti juga ketika zamannya Pak SBY dengan Pak JK gitu ada pendelegasian pemenang. Cuman kan pada masa Pak Jokowi dengan Pak JK sama sekali nggak diberi peran pada waktu itu ya betul-betul dijadiin ban serep. Nah ini kalau ini yang ngatur bapaknya Gibran gitu undang-undangnya yang mengajukan bapaknya Gibran supaya anaknya punya pemenang yang besar itu dua hal yang berbeda saya kira gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi di sini personal interest dari Pak Jokowi itu memang besar betul gitu ya. Betul banget ini ya benar-benar ampun-ampunan deh ini kalau Iya. ngomongin orang yang satu ini ampun-ampunan Mbak. Jadi ya kalau seandainya ini tidak selesai, bahkan nanti ketika sudah lengser pun Pak Jokowi tetap ingin begitu ya, ingin cawe-cawe begitu. Mungkin dengan kapasitas apa. Makanya sesudah ini pun sepertinya sekarang kita tahu ya, Mas Hersu test the water untuk Pak Jokowi mengambil alih Golkar ini kan gencar betul begitu ya. Karena nanti kalau seandainya dia menjadi orang nomor satu di partai dan partainya ini salah satu yang terbesar, bahkan mungkin nanti akan lebih besar daripada PDIP dan Gerindra begitu kan ya, artinya dia akan berduet lah nanti dengan pemerintahan begitu kan. Ini kan juga untuk mengantisipasi kalau seandainya Prabowo yang sekarang masih menjadi ya bisa dikatakan iya, kepanjangan tangan atau bisa dikatakan adalah saat ini masih menjadi petugas dari Pak Jokowi begitu kan. Nah, nanti kalau seandainya sudah naik dia juga memiliki pandangan sendiri dan kemudian berjalan sendiri itu kan ada antisipasinya kalau seandainya Pak Jokowi berkuasa. Saya kira itu antisipasi Pak Jokowi bagaimana tetap dia punya bargaining yang kuat terhadap Pak Prabowo karena bagaimanapun kalau nantinya ya KPU itu dan dipastikan saya kira KPU juga akan mengesahkan Pak Prabowo dan Gibran begitu ya meskipun dengan suara penolakan yang sangat besar ini kan berarti Pak Prabowo sebenarnya yang serial yang penguasa berikutnya begitu dan harusnya memang seperti itu tapi kalau kita lihat dari upaya PSI yang mengusulkan agar Pak Jokowi menjadi menjadi ketua koalisi ya di atas partai-partai lain gitu kan kemudian pertanyaannya dasarnya apa dia menjadi koalisi gitu kalau meniru Barisan Nasional di Malaysia gitu karena dia nggak punya partainya dia kan pasti sekarang yang di tangan adalah PSI pun kita tidak tahu apakah lolos di parlemen atau tidak walaupun saya kira nanti jangan kaget ya karena grafik Sirekap itu tidak dimunculkan lagi tiba-tiba begitu terakhir itu muncul PSI dan dia diloloskan gitu ya oleh KPU gitu tapi kan tetap aja PS itu partai yang kecil gitu nah yang diincar juga Golkar dan kerjanya Pak Jokowi untuk mengincar Golkar ini udah lama itu dengan yang secara mengejutkan Golkar tiba-tiba kemungkinan kursinya akan menjadi yang terbesar di parlemen ini kan ya orang kemudian melihat ini kerjanya Pak Jokowi jadi desainnya memang udah lama banget sebelumnya makanya kita selalu bilang kalau mau lihat kecurangan itu jangan hanya dilihat pada hari pelaksanaan dan pasca pelaksanaan jauh sebelumnya itu semuanya direncanakan tapi ngomong-ngomong kok dasar banget ya perencanaannya semua udah dipikirin gitu ya sampai detail-detailnya begitu cuman saya kira bolongnya satu ini kenapa wacana ini diomongin sekarang? Ini kan karena sekarang Pak Jokowi masih jadi presiden.
Jadi betul. kalau nanti Pak Jokowi itu tidak lagi jadi presiden tanggal 20 Oktober, saya kira kan nggak akan terwujud. Golkar apa urusannya kata Golkar, lu jadi ketua gua. Kalau lu masih presiden, ya kita setuju lu jadi ketuanya. Tapi kalau lu bukan presiden, ya nggak akan gitu. Jadi saya menduga kelihatannya mungkin akan dipaksakan kalau memang jadi pengambil alihan Golkar itu ya sebelum sebelum Pak Jokowi lengser gitu Mbak Agi. Tapi kalau toh katakanlah Pak Jokowi itu berhasil dan nanti dia tidak lagi punya tidak menjabat sebagai presiden, saya kira akan digoyang lagi oleh Golkar. Ini Golkar kan pemain kawakan semua itu dia jagoan Iya. namanya jagoan-jagoan di situlah gitu ya. Bagi kayak kalau kan ini dia membayangkan Pak Jokowi itu seperti Pak Harto dulu ya Dewan Pembina. Mhm, mhm, Iya kan Pak Harto Dewan Pembina ketika masih menjadi presiden. Begitu Pak Harto nggak jadi presiden ya mhm. disingkirkan juga oleh Golkar kan gitu. Mhm, mhm. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang di Golkar sendiri kalau saya melihat ini kan, orang-orang yang bersuara mendukung Pak Jokowi begitu ya, untuk masuk ke dalam Golkar dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa kemungkinan kalau di dalam Golkar Pak Jokowi akan, apa namanya, akan memimpin gitu. Kalau seandainya tidak mungkin menjadi ketua umum, maka salah satu jabatan yang mungkin akan diberikan itu adalah, ketua dewan pembina. Wah, ini kan bahaya sekali ya, ketua dewan pembina kita tahu saat ini dipegang oleh Pak Abu Abu Rizal Rizal Bakri. Bakri begitu, yang ini memang dendengkot betul begitu sebagai mantan ketua umum Golkar, dulu juga menjadi ketua umum Kadin apa dan sebagainya begitu. Dan kita tahu di sana hanya ada apa, ketua dewan pakar, ketua dewan penasehat begitu kan. Apakah akan dibentuk ketua dewan baru di sana khusus untuk Pak Ya, Jokowi? ya, Kita ya, kita 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 belum tahu gitu. ya, Tapi ya. saya rasa kita melihat belakangan ini memang Golkar ini di dalamnya sendiri sudah rusuh nih Mas Hersu, yang Iya, mendukung iya. Tapi Jokowi kita begitu. ingatkan aja ya, Pak Abu Rizal Bakri ini juga petarung loh. Waktu Anda tadi menyebut Betul, Kadin, kita ya. berhadapan dengan Pak Prabowo Sutejo yang waktu masih Mhm. adik tirinya Pak Harto dan Pak Harto masih berkuasa aja berani melawan dan dia menang gitu loh. Tapi saya dugaan secara saya kemungkinan akan terjadi pengambil alihan itu ya selama Pak Jokowi masih jadi presiden. Kalau setelah itu saya Betul. kira nggak akan punya kekuatan apa-apa. Kan selain satu power juga duit. Ya kemarin kita singgung kan Mhm. Pak Yusuf Kala nyinggung bahwa perlu duit 500 sampai 600 miliar untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Kalau nggak ada duit segitu, nantinya setelah jadi itu ya nggak akan ya susah untuk memenangkan posisi ketua Golkar itu. Iya Itu ya, dan untuk menjadi ketua umum Golkar juga harus sepertiga DPD ya Mas Hersu yang harus dia yes, kuasai. Saya ya. masih ingat dulu sedikit saja ini pada saat Munas Golkar Mas Hersu tahun 90-an itu saya meliput gitu kan di Hotel Horizon Jakarta, dulu masih ada Hotel Horizon, dan kemudian ini petarung betul ini Pak Abu Rizal Bakri, padahal waktu itu yang di-endorse bukan dia. Karena kan memang dalam bisnis dia berlawanan dengan keluarga Cendana, anak-anak dari Pak Harto, dan ada yang sudah dimasukkan oleh Pak Harto di situ yang akan menjadi ketua umum dari Kadin, karena waktu itu kan persaingan antara Kadin yang isinya adalah para pengusaha pribumi begitu, para pengusaha lokal lah begitu ya, dan kemudian berlawanan dengan API kalau tidak salah, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang dipimpin oleh Sofyan Wanandi, dan akhirnya berhasil itu memenangkan pertarungan itu begitu. Walaupun kalau sekarang saya lihat Pak Abu Rizal Bakri kan tidak banyak berkata, tapi dia kan apa namanya, kaki tangannya itu mengakar betul Mas Hersu di Golkar. Yes, ya, 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 ya. Oke, kita tunggu saja soal ini ya. Saya kira akan jadi seru ini nanti cawe-cawenya Pak Jokowi dan Hmm. kelihatan sangat jelas bahwa Golkar yang akan coba di take over gitu. Kita sampai ketemu lagi esok, Mbak Agi ya. Hmm. Mohon pamit, saya Subun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nolkan semua kecurangan ya. Sip.